Selanjutnya saya serahkan langsung ke Ustazah Nursila untuk menyampaikan materi yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu ya. Oke, monggo silakan Ustazah. Share screen-nya terlihat nggak, Bu? Oh ya, sampun Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, juga keluarga, juga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohaninya, dan kita juga berdoa mudah-mudahan sebagian teman-teman kita yang mungkin sedang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan dikurangi anggota keluarganya, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga apa yang menjadi ketetapan Allah atas kita semua mendatangkan banyak kebaikan dan kebermanfaatan di dunia maupun akhirat ya. Dan tentunya yang terpenting bagi kita adalah untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya, ibu-ibu sekalian ya. Sebab apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang hamba yang paling memberikan banyak contoh untuk bersyukur ya. Disampaikan oleh Aisyah bahwa ketika Rasulullah mendapati suatu kondisi yang kurang menyenangkan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, beliau tetap bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, meskipun saya dalam keadaan sakit misalnya, tapi sakit saya masih ada mungkin yang lebih sakit lagi. Yang sakit tidak seluruh badan kita. Jadi ala kulli hal dalam keadaan apapun kita tetap memuji Allah. Harapannya dengan seperti itu sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, akan diberikan banyak tambahan karunia dan nikmat. Jadi sakitnya dikurangi, kesehatannya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dahsyatnya ya pengaruh syukur ya. Adapun ketika sesuatu berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya sajalah dan juga nikmatnya, segala sesuatu yang baik bisa kita selesaikan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan yang lain sebagainya. Masya Allah ya. Ini luar biasa Ibu-Ibu kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Juga dicontohkan oleh Urwah bin Zubair ya, putranya Asma binti Abi Bakar dan Zubair bin Awam. Itu ketika beliau sakit, kaki satunya harus diamputasi, tetap mengucap alhamdulillah ya, kaki yang satu saya sudah diselamatkan oleh Allah ya, tidak mungkin digunakan untuk melangkah ke tempat hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan yang satunya lagi segera menyusul begitu ya. Ketika dia memiliki 3 orang putra, 1 putranya diambil oleh Allah, juga demikian. Ya, semoga 2 yang tersisa ini nanti bisa menyusul ke surganya ya, insya Allah. Ini luar biasa. Tapi nggih nuwun sewu, ini secara teori sangat mudah kita sampaikan, tapi secara praktek itu sangat sulit. Apalagi kalau kita jarang-jarang hadir di taman surga atau di tempat kajian ya. Tempat kajian itu berpengaruh pada suhu emosi kita ya, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Di mana setiap hari kita dapat kabar lelayu ya. Hari ini saja sudah
Saya sudah dapat kabar 4 lelayu gitu ya, Masya Allah. Qadarullahu ma syaa fa'al. Semoga ini semua sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mauti mau'idoh. Cukuplah kematian itu menjadi pengingat kita bahwa kita ini hanya tinggal menunggu giliran saja, begitu ya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terjadi di sekitar kita. Demikian ibu-ibu ya. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah ya. Pada siang hari ini, tadi saya hampir lupa kalau ada jadwal kajian tadi. Kalau tidak diingatkan Bu Witri tadi benar-benar lupa tadi ya. Alhamdulillah posisi sedang di rumah ya, sedang koreksi ujian. Jadi masih tetap bisa berjalan insya Allah. Pada siang hari ini kita akan sharing bersama ya. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena kami yakin sekali di forum ini banyak sekali para pakar pendidik yang sangat luar biasa, yang lebih berpengalaman dari kami ya. Jadi sifatnya manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, dan mari kita satu padukan untuk menjadi suatu aktivitas yang produktif ya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kebetulan kemarin kami baru menyelesaikan sebuah buku ya, Rumahku Sekolah Terbaikku ya, karena buku itu kami tulis karena ya kita semua mengetahui ternyata kondisi pandemi ini memberikan banyak tantangan ya bagi kita, apalagi yang memiliki peran sebagai seorang guru juga sebagai orang tua ya, seperti saya sendiri begitu kan, banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbaiki, yang mudah-mudahan kondisi pandemi ini akan mendatangkan banyak hikmah dan pelajaran berharga buat kita semua ya, ibu-ibu ya. Di sini mungkin sedikit mengingatkan kita bersama ibu-ibu bahwa keluarga itu memiliki visi dan misi ya. Dan visi utama kita itu kalau kita renungkan ada di surat At-Tur ayat 21 ya. Ya mungkin di antara kita sudah punya visi dan misi masing-masing, tapi ini yang ada di dalam Al-Quran. Kita menginginkan keluarga kita itu menjadi keluarga yang senantiasa dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kenapa? Karena kebersamaan kita di dunia selama apapun, misalnya Allah mengizinkan kita bersama-sama dengan ayah ibu kita atau anak-anak kita 40 tahun, 50 tahun, itu cukup singkat gitu ya. Karena di akhirat nanti satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Maka selama apapun Allah izinkan kita tetap bersama di dunia itu tidak cukup, ibu-ibu. Sangat rugi sekali ketika kita tidak menginginkan keluarga kita itu berkumpul kembali di akhirat. Nah, yang bisa mengumpulkan keluarga kita itu adalah visi kita. Ya, dengan visi itu, insya Allah kita bersama nenek moyang kita dan juga keturunan-keturunan kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya kelak ya, sebagaimana disebutkan di sini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian anak cucu mereka yang mengikuti orang-orang tersebut dalam keimanan. Jadi visinya adalah sama-sama ingin bertemu karena keimanan yang mengikat ya, satu dengan yang lainnya. Maka kata Allah, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, meskipun itu tidak pernah bertemu sama sekali. Ini sangat indah sekali ya. Apalagi kalau memang sudah pernah bersama di dunia. Jadi akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua investasi amal mereka itu tidak ada yang dikurangi sedikit pun oleh Allah pahalanya. Dan setiap kita akan terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi apabila kita menginginkan ya, adanya keterikatan yang abadi antara kita dan seluruh anggota kita, mari kita ikat dengan iman. Dan iman itu menjadi visi utama keluarga kita yang akan menyatukan, membersamakan kita selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Ya, itu. Kemudian
Bapak Ibu ya, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah ya. Dan meskipun kita merasa ya di masa pandemi ini cukup berat, terutama bagi kita yang harus bekerja, yang masih harus mendampingi anak-anak kita belajar, tapi mari juga kita tanamkan dalam benak kita, sedalam-dalamnya kita renungkan bahwa anak-anak kita dan keluarga kita adalah anugerah yang sangat berharga. Ya. Adapun kondisi seperti sekarang itu yang namanya manusia ya, manusia kan diciptakan oleh Allah banyak mengeluh. Ya, banyak mengeluh dulu ketika anak-anak sekolah offline ya, mengeluh capek antar jemput dan sebagainya ya kan. Nah, sekarang online juga pengen libur gitu ya. Belum liburan udah masuk lagi, apalagi liburan antara sekolah dengan kampus tidak sama, sulit sekali mencari waktu bersama. Nah, sekarang dikasih kesempatan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ada keluhan begitu ya. Kembali lagi ada keluhan. Sebenarnya mengeluh itu wajar ya Bu ya. Mengeluh itu wajar, tapi kalau terlalu banyak mengeluh ini akan membuat amal-amal kita menjadi minus gitu. Yang tadinya harusnya dapat 10 bisa jadi dapatnya cuma 7 karena banyaknya keluhan tadi kan, sayang begitu ya. Nah, maka hal yang paling tepat adalah kita saling support ya, saling menguatkan satu dengan yang lain, karena memang manusia itu kalau sendiri itu sangat lemah sekali, mudah sekali disusupi ya oleh bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan amal kita tidak produktif ya. Anak-anak kita itu adalah anugerah yang sangat luar biasa ya. Ya mungkin di antara kita ada yang putra-putranya sudah besar, kadang masih rindu ya Bu ya, masa-masa kecil mereka, tangisan mereka, bagaimana mereka bertengkar, berebut mainan gitu, tuh ada yang dirindukan gitu. Nah, apalagi kalau kita menengok ya keluar rumah kita, barangkali ada di antara teman-teman dan saudara kita yang memang belum diizinkan oleh Allah untuk menimang putra gitu ya. Betapa usahanya sangat luar biasa. Ada yang harus melakukan bayi tabung atau mungkin adopsi atau mungkin cara-cara yang lain ya, yang itu tentunya juga menguras energi, pikiran, juga termasuk diantaranya materi yang tidak sedikit begitu kan. Jadi kita syukuri ya. Kadang kelelahan kita itu, kesibukan kita itu dirindukan. Bukan kadang, Bu. Dirindukan oleh orang lain. Ya. Dirindukan oleh orang lain. Maka mari kita jalani ya. Tentunya semampu dan semaksimal yang kita bisa. Begitu ya. Nah, karena anak-anak ini adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sesungguhnya anak kita itu bukan milik kita ya Ibu ya. Inna lillah gitu. Kita itu adalah milik Allah. Ya, termasuk anak kita, orang tua kita. Nah, Allah yang memilikinya dititipkan kepada kita. Ketika kita mendapatkan titipan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Menjaganya, gitu ya. Menjaganya. Dan karena anak itu dititipkan oleh Allah kepada kita, mereka berasal dari tulang rusuk kita, darah daging kita, maka Allah juga memberi pesan yang sangat luar biasa, karena dia adalah darah dagingmu, jangan biarkan mereka itu nanti tersentuh api neraka. Ini yang berat. Ya, sangat berat sekali. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 disampaikan oleh Allah ya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pertama kali jaga dirimu. Nah, ini penting Ibu untuk kita kupas juga. Kita tidak akan bisa menjaga keluarga kita kalau kita tidak mampu atau belum mampu menjaga diri kita. Kalau kita ingin menjaga keluarga kita dari api neraka, maka jaga dulu diri kamu dari api neraka. Diri kita dulu. Jadi semuanya dimulai dari diri kita. Di mana kita semua tahu ya, tidak ingin tentunya di antara kita, anak-anak kita menjadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bukan hanya menjadi bahan bakar saja, tapi di dalam neraka itu suasananya cukup mencekam. Bagaimana tidak mencekam? Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya, di sana ada penjaga-penjaga, yaitu malaikat-malaikat yang sangat kasar, yang sangat keras ya. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak akan pernah ya mendurhakai Allah, apapun yang diperintahkan itu akan dilakukan begitu.
Ini tanggung jawab terbesar kita adalah bukan hanya menjaga anak-anak kita dari kemiskinan, dari kebodohan, ya, dari kelemahan yang sifatnya itu duniawi, tapi jauh lebih berat itu adalah menjaga mereka dari api neraka. Ini jauh lebih berat daripada segala-galanya gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang menjadi tugas kita ini. Dan tentunya sebenarnya rumah adalah sekolah terbaik untuk anak-anak ini bukan hanya sebenarnya ya ibu-ibu, kalau kita mau merenungkan, bukan hanya berlaku ketika masa pandemi gitu ya. Bukan hanya berlaku ketika masa pandemi. Sebenarnya dari dulu. Tadi kan sudah dibacakan ya surat Luqman ayat 12 sampai 19 ya. Itu tentang juga rumah itu adalah sekolah terbaik untuk anak-anak. Jadi fitrahnya anak tuh belajar dari rumah. Adapun adanya lembaga-lembaga pendidikan itu membantu ya, membantu dan meringankan ya. Jadi membantu dan meringankan tugas orang tua yang memang kita semua menyadari kita tidak mampu memberikan 100% apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita untuk bertumbuh dan berkembang begitu. Tapi sesungguhnya dalam situasi apapun itu tetap ya rumah adalah sekolah terbaik untuk anak-anak kita. Dan karena ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis Rasulullah, ini tidak perlu diteliti ulang begitu ya. Nah, lembaga pendidikan itu kan juga berasal atau bersumber dari rumah ya. Kalau rumah menginginkan anak-anak yang menjadi hafidh-hafidhah, maka rumah juga memilihkan untuk anak-anaknya ya lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi misi itu begitu kan. Jadi semua berangkat dari rumah atau dari keluarga begitu ya. Inilah yang melatar belakangi kami untuk menulis buku ini ya. Alhamdulillah sudah selesai dan ini sedang proses cetak. Insya Allah siap di bulan Agustus ya. Alhamdulillah. Nah, ini kenapa rumah adalah sekolah terbaik untuk anak-anak kita, ibu-ibu ya. Karena memang lingkungan terdekat adalah keluarga. Ya. Dan kita semua tahu ya teori apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca, itu tentunya yang paling berpengaruh adalah apa yang dilihat gitu. Maka metode yang paling ampuh dalam pendidikan juga keteladanan. Ini sudah disepakati oleh semua pakar pendidikan, baik itu yang Islam ataupun non-Muslim begitu ya. Jadi di antara lingkungan yang berpengaruh pada pendidikan anak-anak kita adalah keluarga, apalagi di masa pandemi ini yang cukup panjang ya, 2 tahun gitu ya. Jadi ya Allah, kita tidak boleh menuntut nih lembaga pendidikan, karena kemarin saya dicurhati ya. Ada orang tua curhat, orang tua yang sekaligus guru juga curhat Bu. Tapi sempat saya agak miris sekali, ada seorang ustadzah ya di pesantren itu dituntut oleh orang tua, dan luar biasa begitu ya, luar biasa sampai begini ungkapannya gitu. Pokoknya ustadzah harus bertanggung jawab dengan kebobrokan moral anak saya selama daring begitu. Ya Allah ya Rabbana begitu kan. Nah, padahal siapa sih yang menginginkan PJJ ini gitu ya? Karena kita sebagai seorang guru pun merasa sangat repot gitu, apalagi kita juga seorang orang tua yang anak kita harus belajar daring, itu kan luar biasa. Belum lagi kalau anaknya ada beberapa ya fasilitasnya terbatas, ruang rumah juga terbatas, ini sangat luar biasa. Tapi kita semua tahu bahwa kondisi ini ya sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang ada di muka bumi ini, nanti bisa dibaca nih di surat Al-Hadid itu ya, ayat 22-23. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Fi kitabim min qabli an nabra'aha. Nah, jadi tidak ada satupun musibah di muka bumi ini, wala fi anfusikum ya. Dan apalagi yang menimpa diri kalian itu, kecuali semua itu sudah ada skenarionya. Ketetapan dari Allah tertulis di Lauhul Mahfudz 50.000 tahun bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Ya. Seperti itu. Jadi
itu sudah tertulis. Ya, dan tentunya kita semua tahu tidak ada satupun yang menjadi kehendak Allah, menjadi ketetapannya, kecuali itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Ya tinggal seorang muslim itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah ya, ajaban li amril mukmin, menakjubkan kalau engkau itu menjadi seorang mukmin. Idza asobat husarra syakara, kalau sesuatu itu sedang baik kita bersyukur kepada Allah, wa huwa khairun lah, di mana syukur itu akan membawa banyak kebaikan untuk kita. Fa in asobat hudarra, kalau memang sedang susah, sedang memprihatinkan, kesulitan, sabar, kita berusaha untuk bersabar, wahwa khairun lah, dan sabar itu juga mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Dan inilah kenapa sabar dan syukur itu menjadi kedua sayap ya bagi kita, terutama para wanita, ibu-ibu ya. Kalau dua hal ini sudah hilang pada kehidupan kita, hilanglah juga kehidupan kita itu gitu ya. Sabar dan syukur gitu ya. Tidak boleh lepas ya. Berkurang sih boleh ya. Tapi kalau terlalu berkurang harus segera diselamatkan gitu ya, supaya jangan sampai lepas nih sayapnya. Kalau sudah lepas nanti lepas juga ikatan-ikatan yang lainnya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, nanti kita bisa sharing ya, bagaimana sih supaya kita bisa atau dimudahkan oleh Allah ya. Kalau mampu itu ya mampunya ya semampu kemampuan manusia sebagai manusia begitu ya. Ada banyak hal yang di luar kemampuan kita yang kadang-kadang dimudahkan oleh Allah, atau kadang-kadang ada hal-hal yang di luar dugaan kita ya, itu terjadi begitu, diberikan oleh Allah sebagai batu ujian untuk kita semua ya. Ya, yang penting bagi kita adalah kita mau berusaha ya, karena wa ma jazaul ihsani illal ihsan ya. Ketika kita berusaha dengan baik, hasilnya itu tidak akan mengkhianati ya usaha yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan ya. Kalau bukunya lumayan tebal Ibu ya, ada 290 halaman. Ini saya sampaikan mukadimah saja di bab yang pertama ya. Bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita itu sekolah terbaik untuk anak-anak kita. Yang pertama bagi orang tua, kita harus memahami Ibu-ibu ya, memahami usia perkembangan anak kita. Ya, memahami usia perkembangan anak kita. Nah, ini banyak sekali kalau kita tidak menyadari atau kita sadari gitu ya. Itu di zaman now ini tidak sedikit ya, karena kadang-kadang saya juga melakukan gitu. Kita menginginkan anak-anak kita itu melakukan sesuatu yang jauh dari usia mereka, perkembangan mereka gitu ya. Kemampuan-kemampuan yang sebenarnya belum waktunya untuk mereka itu bisa, tapi kita menginginkan anak itu bisa gitu ya. Juga kita memperlakukan anak-anak seperti orang dewasa, anak-anak yang belum bisa membedakan benar atau salah, tapi ketika mereka melakukan kesalahan, kita marahi, kita salahkan ya, dan tidak sedikit juga yang sampai memberikan punishment yang cukup keras begitu. Padahal anak-anak itu di masa-masa seperti itu belum tentu mereka sudah masuk ke tahap tamyiz gitu, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Ini sangat penting untuk menjadi acuan kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kita harus memahami. Kalau tahu insya Allah tahu nggih, tapi memahami ini beda ya dengan mengetahui gitu ya. Kita harus memahami, oh mereka masih anak-anak, coret-coret tembok atau berantakin rumah itu hal yang biasa gitu, karena mereka perlu bereksplorasi begitu kan. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri juga dijelaskan oleh Allah ya. Dalam surat Ghafir ayat 67 ini, walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfah. Untuk manusia pertama diciptakan oleh Allah dari tanah gitu ya. Adapun berikutnya diciptakan oleh Allah min nutfah, dari tetes mani. Nah, di buku itu juga saya jelaskan ya, ketika masih berbentuk mani pun itu sudah harus dimulai pendidikan anak itu ya. Dalam perkembangan pendidikan anak secara Islam, itu para pakar pendidikan Islam menyampaikan dengan ungkapan inna tarbiyatat tifli tubada'u mundu 20 sanah qabala wiladatihi wa dzalika bitarbiyati ummih.
Sesungguhnya pendidikan anak itu dimulai dari 20 tahun sebelum anak itu terlahir, Ibu-ibu. 20 tahun sebelum anak itu terlahir. Yaitu dimulai dengan mendidik ibunya, mendidik ayahnya. Sehingga ketika seorang mencari, kalau ibu-ibu ini sudah mulai mau mencari menantu ya. Mencari menantu itu bukan hanya sekedar yang cocok untuk anak kita, tapi kita harus punya visi misi bahwa laki-laki tersebut atau perempuan tersebut akan menjadi ibu dari cucu kita. Ya, menjadi pendidik dari cucu kita. Jadi bukan hanya sekedar non sewu nggih sebatas selera begitu ya, tapi harus berpikir jauh ke depan dari itu semua. Itu karena mendidik anak itu dimulai dari 20 tahun sebelum dia lahir. Yaitu seperti apakah sekolahnya, ibunya, ayahnya gitu ya. Kemudian setelah menjadi segumpal darah ya ketika kehamilan, ada juga hal-hal yang harus dilakukan ya. Summa yukhrijukum tifla, dari proses melahirkan, kemudian rodhoah ya, penyusuan, itu juga ada kurikulumnya sendiri-sendiri ya. Summa litablugu asyuddakum, ketika mereka sudah dewasa pun berbeda pendidikan yang mereka butuhkan. Summa litakunu syuyukha, ketika sudah sepuh juga berbeda lagi. Faminkum mayutawaffa min qabl, ada yang diwafatkan oleh Allah sebelum sampai pada usia-usia level ini ya. Kadang sebelum jadi anak-anak sudah dipanggil oleh Allah, belum balik sudah dipanggil oleh Allah, belum sepuh sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walitablughu ajalan musamma wala'allakum taqilun. Nah, dengan Allah menyampaikan tahapan-tahapan kehidupan seseorang ini, diharapkan kita memahami apa yang menjadi kebutuhan perkembangan kita ya, atau anak-anak kita, keturunan kita, seperti itu di antara hikmahnya ya. Ini. Jadi nanti ada metode-metode yang memang harus disesuaikan dengan usia ya Ibu-ibu ya, tidak boleh dibalik gitu ya. Karena banyak kita begitu, kalau salah memahami metode yang digunakan untuk mendidik anak-anak itu seperti anak dewasa, itu nanti akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik ke depannya gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan kita bisa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua, menjadi pendidik utama mereka, menjadikan rumah kita sekolah terbaik untuk mereka, di antara yang perlu kita lakukan adalah senantiasa mengingat ya adanya beberapa tipologi ya anak di dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini ada 4 ya Ibu-ibu ya. Yang pertama Allah sebut dalam surat Al-Kahfi ayat 46 bahwa anak-anak kita itu adalah perhiasan kehidupan yang menjadikan hidup kita lebih lengkap. Kalau kita keluar serawung dengan masyarakat lebih pede ya, karena kan saya melihat sendiri di dalam keluarga kami ya, adik saya kebetulan itu dikaruniai putra setelah masuk ke tahun ke-7 ya, tahun ke-7 dari pernikahan. Itu berat juga Ibu-ibu ya. Terutama kalau saya perhatikan tuh tahun ke-3 ke-4 itu ya, setiap orang bertanya kok belum punya anak dan sebagainya. Akhirnya sekarang setelah tahun ke-6 itu pokoknya udahlah, mungkin saya harus merawat orang tua gitu ya. Nah, saat itulah justru Allah memberikan seorang anak, sehingga sekarang sudah menjadi lebih lengkap, lebih pede. Kalau ada pertemuan-pertemuan keluarga juga nggak takut untuk menjawab pertanyaan orang gitu ya. Ini yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita. Namanya perhiaskan kan menjadikan indah, menjadikan lengkap, menjadikan kita lebih pede ya, dan sebagainya lah gitu ya. Itu yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, di sini Allah sampaikan, tapi ada pesan yang penting di sini ya, di ayat ini. Al-mal wal banun. Hartamu, anak-anak kamu itu adalah zinatul hayatid dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Maka yang harus kalian ingat, namanya perhiasan itu kan bisa usang ya Ibu-ibu ya. Bisa usang, harus diganti. Tapi kan kita nggak mungkin nih mengganti ya anak-anak kita. Maka Allah pesankan di sini, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, kita harus menjadikan anak-anak itu sebagai
wasilah kita untuk menanamkan atau mewariskan atau menginvestasikan amalan-amalan yang kekal lagi baik. Ya, yang nanti dari situlah kita berharap ketika amalan-amalan tersebut kita wariskan kepada anak-anak kita, maka kita akan mendapatkan terus ya aliran pahala. Sehingga dengan itu harapan kita untuk bertemu dengan visi kita tadi ya, itu lebih baik. Gitu ya, dibersamakan oleh Allah di surganya. Itu. Jadi karena kita akan meninggalkan mereka, mungkin juga mereka bisa meninggalkan kita terlebih dahulu, ya itu akan tidak ada lagi gunanya perhiasan tersebut kecuali apabila kita mewariskan kesolihan ya kepada mereka. Itu. Kemudian yang kedua, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 74 bahwa anak-anak kita itu bisa menjadi penyejuk jiwa kita, Ibu. Tapi Masya Allah ya, di sini Allah sampaikannya itu menjadi sebuah permohonan bagi orang-orang yang bertakwa ya dalam doa-doa mereka agar anak-anak mereka itu bisa menjadi penyejuk jiwa. Kenapa tipe yang kedua ini disampaikan oleh Allah dalam bentuk doa? Karena untuk menjadikan anak itu sebagai penyejuk jiwa kita, itu harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Yang ikhtiar itu harus dipadukan antara ikhtiar basyari kita sebagai manusia dengan batas-batas kemampuan kita tentunya, dengan kelemahan-kelemahan kita tentunya, dan kita kolaborasikan dengan ikhtiar samawi, ya, mendulangkan doa-doa kita ke langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya meski anak-anak kita itu sangat dekat dengan kita, tapi hati mereka itu digenggam oleh Allah, ya, digenggam oleh Allah, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering Rasulullah ketika bersabda walladzi nafsi Muhammad biyadihi, gitu ya, demi Allah, tapi pakai redaksinya demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, hati Muhammad ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, maka di sini bentuknya doa walladzina yaquluna. Insyaallah Ibu-ibu sudah hafal ya. Yang belum hafal mohon dihafalkan. Ini sangat bagus sekali ya. Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun. Ya, anak-anak yang menjadi penyejuk jiwa, bukan nyepeti meripat gitu ya Bu ya, menyejukkan kalau dilihat akhlaknya, didengar bacaan Qur'annya, diperhatikan sholatnya, itu menyejukkan maknya, gitu kan, senang sekali nggih seperti itu. Waja'alna lil muttaqina imama, dan harapan kita itu melambung tinggi. Kita ingin sekali memohon kepada Allah agar anak-anak keturunan kita itu menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa loh ini ya. Harapan yang sangat-sangat tinggi sekali. Bukan hanya kita menginginkan mereka menjadi penyejuk jiwa dan menjadi orang yang bertakwa, tapi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau harapan kita setinggi ini, berarti usaha kita juga harus keras begitu ini. Kemudian yang ketiga, nah ini ya. Jadi ada dua tipe yang baik, ada dua tipe yang tidak baik ya. Ini menjadi tantangan buat kita seimbang. Itu berarti nanti tergantung daripada prosesnya ya. Karena tadi hal jazaul ihsani illal ihsan ya. Kebaikan itu ya balasannya hanya kebaikan. Usaha yang keras itu ya insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Tapi kalau usahanya tidak keras ya itu tadi ya, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Nah, ini semua anak Ibu-ibu ya. Semua anak itu adalah cobaan dan ujian. Setipe apapun anak kita, soleh atau tidak soleh, cerdas atau, kalau anak semua cerdas ya, mungkin kecerdasan yang berbeda-beda. Gitu adalah cobaan dan ujian. Semuanya. Sehingga Allah katakan innama itu hanya, ini yang harus benar-benar juga kita ingat. Ya. Apakah kamu punya anak yang sukses atau mungkin kurang beruntung, itu adalah ujian dan cobaan dari Allah. Nah tentunya sama juga ketika kita di kampus sedang ada ujian, itu kan ada rewardnya ya, ada rewardnya. Maka di sini juga
dari anak-anak yang Allah titipkan, harta-harta yang Allah titipkan kepada kita itu menjadi ujian yang apabila kita mampu menjalani ujian ini dengan baik, wallahu indahu ajrun azim. Allah sudah siapkan pahala yang besar di sisinya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita merenungkan ini ya akan menjadi ringan ya Bu ya ketika kita menghadapi seabrek mungkin ya tugas di hadapan kita, kaitannya mungkin dari kantor, kampus, dari anak-anak kita sendiri begitu ya. Itu setiap ini ada pahalanya ya, pahala yang agung bahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobaan ya kalau kita diberi oleh Allah ya. Kembali ke surat Al-Hadid juga ayat 22-23 itu ya. Dikaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ya, agar kita tidak ketika ada sesuatu yang mungkin kurang dan sebagainya kita tidak terlalu berduka cita, tidak terlalu lemah begitu ya, karena memang itu cobaan dari Allah. Atau sebaliknya kalau kita diberikan sesuatu sesuai dengan harapan kita, kita jangan terlalu berbangga diri karena itu juga bisa melalaikan kita. Jadi ala kulli hal semuanya adalah cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih harus membuat kita waspada ada tipikal yang keempat, bahwa anak-anak kita itu bisa menjadi musuh keluarga, berseberangan ya dengan fisik keluarga kita. Nah, ini cukup memprihatinkan kalau ada ya. Tapi di sini luar biasa bahasa Allah itu min, sebagian. Ya sebagian ini mungkin bisa dipengaruhi ya dari proses atau mungkin tanggung jawab kita bagaimana kita mengawasi anak-anak kita dan memberikan pendidikan yang terbaik buat mereka. Ya, maka di sini dalam surat At-Taghabun ini ya ayat 14. Oh ini saya salah ya, ayat 14 nih bukan 15 ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian ya, suami kalian kalau kita ya, wa auladikum atau di antara anak-anak kalian, min itu ba'dun sebagian ya. Aduwallakum ya. Itu adalah ada menjadi musuh kita. Ya, menjadi musuh kita, berseberangan, bertentangan dengan diri kita, apakah itu fikrohnya, apakah itu visi misinya, atau yang lainnya, ya pendapatnya, gitu ya. Nah, tapi Allah juga memberikan kata kunci di sini, ibu-ibu ya, fahdharuhum, maka berhati-hatilah senantiasa. Berhati-hati itu waspada, kita harus mengawasi jangan sampai anak-anak kita itu berseberangan dan menjadi musuh kita. Nah, di sini ada kata kunci yang lain, di sini disampaikan oleh Allah, wa in ta'fu, agar anak-anak itu tidak berseberangan dengan kita, menjadi musuh kita, kita harus hidupkan nuansa di dalam rumah kita itu banyak memaafkan. Wa tasfahu, ya, tidak memarahi. Wa taghfiru, mengampuni dan tidak mengampuni di sini, taghfiru di sini tidak mengungkit-ungkit kalau berbuat salah, apalagi kalau masih anak-anak gitu yang belum bisa membedakan antara yang benar maupun yang salah. Nah, ini ya kalau kita jaga 3 hal ini, ya Mbak, iklim atau nuansa memaafkan, tidak banyak memarahi, kemudian tidak mengungkit ya, insya Allah anak-anak kita mudah-mudahan tidak sampai berseberangan dengan diri kita, menjadi musuh kita. Fa innallaha ghafurur rahim. Kenapa 3 hal ini harus kita biasakan di rumah kita masing-masing? Karena sesungguhnya di alam semesta ini, kenapa bisa berjalan baik-baik saja? Itu karena Allah maha memaafkan, lagi maha menyayangi. Kalau Allah itu tidak maha memaafkan dan maha menyayangi, kita semua tahu bahwa lebih dari separuh penduduk bumi ini ingkar kepada Allah. Ya. Padahal bumi ini siapa yang menciptakan? Allah gitu ya. Kalau bukan atas dasar pemaafan dan pengampunan Allah dan kasih sayangnya, itu sudah dibinasakan atau diapain oleh Allah begitu ya. Nah, kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian ya, untuk bisa kita dimudahkan oleh Allah ya, menjadi teladan untuk anak-anak kita, role model untuk anak-anak kita, kita harus berusaha menyadari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, tanggung jawab anak-anak itu bukan pada gurunya, bukan pada sekolahnya,
di mana kita memang membayar mereka, begitu ya. Tapi tetap tanggung jawab terbesar itu ada pada diri kita sebagai orang tua, ya. Karena di dalam hadis ini sangat jelas sekali, sangat jelas sekali Rasulullah menyebut ya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah Islam yang baik. Nanti bisa dibaca di surat Al-A'raf itu ketika ditiupkan ruh itu kepada anak-anak kita, semua dilakukan tasyahud. Tasyahud itu apa namanya ya? Kalau bahasa mudahnya dijanji, dipersaksikan. Kalau untuk para pejabat itu dilantik. Ya, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna, gitu ya. Ketika anak sudah ditiupkan ruh, dilantik oleh Allah, bukankah kalian itu bersaksi bahwa aku Allah adalah Rabb kalian, pencipta kalian, pengawas kalian, yang mencukupi rizki kalian dan sebagainya. Semua janin itu berkata, bala syahidna. Pasti kami bersaksi tentang itu. Nah, tapi maka setiap anak ketika lahir itu menggenggam kedua tangannya itu. Ya, karena mereka sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, memegang janjinya. Ya, akan tetapi setelah lahir di dunia, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang mendidik mereka, mewarnai fitrah mereka itu akhirnya menyeleweng ke Yahudi. Ayu nasiranihi, atau menjadi seorang Nasrani. Ayu majisanihi, atau mengajarkan kepada mereka hingga menjadi seorang majusi. Itu abawahu, bukan madrasahu. Ya, bukan mudarrisahu, tapi abawahu, kedua orang tua. Nah, ini yang harus kita betul-betul renungkan ya. Ini tanggung jawab terbesar kita pada anak-anak itu adalah ada pada tangan kita. Maka sebagai orang yang beriman dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9 ini nggih, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya sebagai orang-orang yang beriman kita senantiasa harus khawatir ya terhadap anak-anak kita yang mungkin nanti akan kita tinggalkan. Rasa khawatir ini kan muncul dari rasa tanggung jawab. Nah, jadi caranya bagaimana supaya kita punya rasa tanggung jawab sehingga muncul kekhawatiran tentang kelemahan akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, karakter mereka, dan sebagainya. Khafu alaihim. Kita harus senantiasa khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ya. Caranya bagaimana? Faliyat takwa. Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan terlebih dahulu dalam masalah takwa. Apa yang menjadi perintah Allah, baik itu secara wajib ataupun sunnah, kita usahakan untuk kita perhatikan. Apa yang menjadi larangan Allah, ya, baik itu yang sifatnya wajib ataupun makruh saja juga kita perhatikan. Dan kunci yang kedua, waliyaqulu qawlan sadida. Menjaga ucapan kita supaya ucapan yang didengar oleh anak-anak kita itu hanyalah perkataan yang benar, yang keluar dari diri kita. Ya, itu salah satu aplikasi tanggung jawab yang ada pada diri kita di hadapan anak-anak kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9 ini. Kemudian yang keempat, ya, Ibu-ibu sekalian, untuk menjadi pendidik yang pantas bagi anak-anak kita, kita pun harus bersedia ya untuk belajar menjadi lebih baik. Ya. Nah, bersedia dengan ingin itu berbeda aja. Banyak orang ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari, tapi tidak bersedia untuk belajar. Ya. Padahal kita semua tahu, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis beliau, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin wal yattaqillaha fima baqiya." Ketika seseorang itu sudah menikah ya, maka dia sudah melampaui sebuah proses, bukan mengawali sebuah proses yang akan menyempurnakan separuh agama mereka. Tinggal yang separuhnya lagi mereka harus jaga dengan takwa mereka. Artinya apa, ibu-ibu di sini? Pernikahan itu kalau dari tafsir hadis ini ya bisa kami sampaikan, membina rumah tangga itu adalah ibadah yang terberat bagi kita. Ya, yang terberat bagi kita karena dengan membina rumah tangga itu kita berarti menjalani sebuah proses
untuk menggenapkan separuh agama kita. Namanya proses itu kan bisa berhasil atau tidak. Maka ketika seseorang mencari pasangan itu jangan kriterianya ideal gitu ya. Nah, ideal. Sebenarnya kalau boleh kami sampaikan ya, cukup ya. Mencari pasangan itu adalah yang bersedia untuk belajar menjadi lebih baik gitu. Karena kadang-kadang kita mendapati orang sudah baik tapi tidak bersedia belajar menjadi lebih baik. Cerdas tapi tidak bersedia belajar untuk menjadi lebih baik gitu ya. Mencari orang yang bersedia belajar untuk menjadi lebih baik ini tidak mudah gitu ya. Padahal dalam rumah tangga itu harus selalu belajar gitu. Jadi kita harus menemukan orang yang mau belajar bareng gitu ya, bersedia belajar bareng untuk menjadi lebih baik gitu. Begitu. Nah, di sini dicontohkan ya. Di masa Rasulullah SAW bisa saya singkat ya inti daripada hadis ini, para wanita, para ummahat, para ayah, para mama itu iri ya terhadap para ayah, para papa yang memiliki banyak peluang pahala ya untuk berjihad bersama Rasulullah, belajar di halakoh-halakoh bersama Rasulullah dan sebagainya begitu ya. Nah, sebenarnya di hadis lain kan juga diceritakan ketika para wanita itu mengetahui para bapak-bapak itu punya peluang untuk berjihad, mereka juga ingin dong berpartisipasi dalam jihad begitu ya. Itu Rasulullah menyampaikan bahwa jihad mereka itu ada di rumah mereka gitu. Nah, jihad untuk menjadi suatu hal yang istimewa dan utama di mata Allah itu perlu ilmu ya. Nah, kenapa ketika di masa Rasulullah, apalagi di masa sekarang alam ya, di masa Rasulullah saja itu tidak sedikit orang yang terbunuh di medan jihad tapi mereka tidak syahid, ibu-ibu ya. Nah, itu ya tergantung dari pengetahuan mereka, niat mereka tentunya begitu. Maka itu perlu ilmu karena Allah sendiri yang sampaikan dalam Al-Qur'an ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu karena sesungguhnya penglihatan kita, pendengaran kita dan bahkan yang ada di dalam hati kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah juga para ummahat, para mama, para bunda di masa Rasulullah menginginkan, meminta Rasulullah ya porsi khusus untuk mereka belajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka punya halakoh khusus, hari khusus wanita yang belajar dengan Rasulullah ini ya. Ini Masya Allah. Jadi ini merupakan bukti bahwa mereka bersedia untuk menjadi lebih baik itu adalah mau belajar gitu ya. Kenapa kita harus bersedia untuk menjadi lebih baik ibu-ibu ya? Karena sesungguhnya mendidik itu bukan aktivitas yang biasa. Banyak lingkungan yang mempengaruhinya. Kemudian juga kita tidak boleh keluar ya dari tujuan dan visi misi kita. Jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Variasi permasalahan juga bermacam-macam. Ini kalau orang yang tidak bersedia belajar ini sudah nggak akan jadi, nggak akan mau melakukan semua ini gitu ya. Nah, ini mungkin bisa sedikit kami sampaikan gitu ya beberapa hal yang kaitannya dengan 4 hal ini. Mendidik itu bukan aktivitas biasa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sendiri, kata mendidik itu ada 3 istilah yang digunakan. Dan masing-masing istilah ini sangat luar biasa sekali. Ketiga hal ini harus ada dalam proses pendidikan, apakah itu di kampus, apakah itu di lingkungan kerja, apakah itu di lingkungan ibadah, ataukah di rumah, apalagi di sekolah gitu ya. Itu harus ada 3 makna ini ya. Yang pertama adalah ta'dib, yang kedua adalah at-tarbiyah, ta'dibun, tarbiyatun, ta'lim. Ya, jadi 3 hal ini berarti mendidik ibu-ibu. Hanya konsennya itu berbeda-beda. Kalau adaba yu'addibu ta'dib, ini konsennya pada akhlak, karakter. Dan ini harus ada dalam proses pendidikan. Jadi mendidik itu adalah membentuk akhlak, membentuk karakter. Terutama di masa tamyiz ini menjadi fokus utama. Karena kalau sudah balik, itu ta'dib ini agak sulit. Ya, kalau terlewatkan ya. Dan untuk ta'dib ini pedoman kita ada pada 3 hal, yaitu adibu auladakum ala salasi khisal, hubbu nabiyikum. Ya, kita harus menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan. Wa hubbu ali baitihi. Kemudian yang kedua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran, tilawatul Quran, ya, yaitu
kembali kepada akhlak Al-Quran. Ya. Anak-anak harus cinta membaca Al-Quran, menyukai membaca Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu merupakan khuluq, ya, akhlak. Jadi sebenarnya manusia dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan Allah mengajarkan Al-Quran itu menjadi suatu anugerah yang lebih utama daripada penciptaan manusia itu sendiri. Itu bisa direnungkan atau dibaca kembali nanti di surat Ar-Rahman. Nikmat yang pertama disebut adalah 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul. Khalaqal insannya nomor 2. Ya, nikmat yang utama adalah ketika manusia itu belajar Al-Qur'an. Ya, karena dia tercipta hidup di muka bumi ini, kalau dia tidak mempelajari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu lebih nista daripada binatang. Nah, maka adanya Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia untuk membentuk akhlak. Ya. Akhlak khuluq itu kan, kita makhluk itu nggak bisa dipisahkan satu paket. Begitu, itu adalah Al-Quran. Kemudian tarbiyah. Ya. Rabba yurabbi tarbiyah. Ini diambil dari surat Al-Isra ayat 24 ya. Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabba yurabbi rabbayani shaghira. Rabbaya itu kedua orang tua mendidik, ya. Mendidik. Maka Allah itu Rabb. Rabb itu ini yang lebih luas lagi Ibu ya. Kaitannya dengan skill, kemandirian. Ya, mengawasi, mencukupi kebutuhan mereka, lahir batin dan sebagainya. Itu adalah tarbiyah, mengajarkan kepada mereka bagaimana makan yang baik, ya, berpakaian yang baik, bisa menulis, bisa membaca, bisa mencuci, bisa memasak. Ini ada di proses tarbiyah. Ya. Maka seorang ibu disebut dengan Rabbatul Bait, manajer keluarga. Ya, keren kan, itu dari kata Rabba yurabbi gitu. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, yang ketiga mendidik disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan kata ta'lim. 'Allama yu'allimu ta'lim. Jadi dalam proses ini harus ada transfer ilmu pengetahuan. Ya, sekolah sebagai ada muallim, ya, ada guru, ya, ta'lim tempat pendidikan, berarti sepulangnya orang dari ta'lim itu harus tambah ilmu pengetahuannya. Ya, ada guru berarti dia harus mentransfer ilmu. Nah, maka sebelum Nabi Adam alaihissalam itu dilonceng oleh Allah untuk bertemu dengan makhluk-makhluk yang lain yang sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dilakukan oleh Allah apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah mengajarkan terlebih dahulu kepada Adam alaihissalam, ya, segala macam hal, nama benda gitu ya. Nah, ini. Jadi harus ada proses itu Ibu. Ya, kalau kita menyekolahkan anak tentunya misalnya udah lulus SD ke SMP, pastinya ilmu pengetahuannya akan berbeda. Kalau dulu mungkin di TK baru belajar berhitung 1 sampai 10, ya otomatis di tingkatan berikutnya harus bertambah dan bertambah dan bertambah seperti itu nggih. Ini ta'lim. Nah, baik ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, jika kita renungkan dari depan ya sampai pada poin ini, maka sesungguhnya tugas orang tua itu tidak jauh-jauh dari tugas para nabi, kemuliaannya, keutamaannya gitu. Maka betul kata orang Arab ya, kum lil muallimi wa fihi tabjila. Kadal muallim an yakuna rasulah. Hormatilah gurumu. Siapa itu guru? Yang mengajarkan dirimu meskipun hanya 1 huruf, itu adalah guru. Ya. Wa fihi tabjila. Berdirilah di hadapan mereka dengan penuh hormat. Kenapa? Kadal muallim an yakuna rasulah. Karena semua guru, apalagi orang tua ya, orang tua kan guru utama, jadi adalah memiliki kedudukan yang sama dengan para rasul. Nah di sini orang memiliki kedudukan tuh jangan sekedar jabatannya ya atau kedudukan yang diinginkan, tugasnya dong gitu ya. Karena adanya jabatan itu dikaitkan dengan tugas. Nah, tugasnya apa? Disebutkan oleh Rasulullah dalam surat Al-Baqarah ayat 151 ini ya. Disebutkan oleh Allah ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Tugas yang pertama bagi orang tua, yang ini juga menjadi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul yang lain adalah yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada anak-anak kita ayat-ayat Allah, baik itu qauliyah maupun kauniyah. Wa yuzakkihim, memberikan pendidikan jiwa, tazkiyatun nafas,
Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab, baca dan tulis. Ya, kataba yaktubu. Wal hikmah, mengajarkan kepada mereka tentang etika dan estetika. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa saja yang mereka belum ketahui. Nah, ini betapa mulianya tugas orang tua ya, sama dengan tugas para nabi. Ini ada juga dalam surat Ali Imran ayat 164 bersama. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah ya, kita bisa simpulkan dari ayat tadi ya, bahwa orang tua ini memiliki peran yang penting dalam mendidik anak-anak kita. Nah, kalau kita simpulkan ada 4 peran yang harus kita jalani. Luar biasa ya. Nanti kalau peran perempuan ada lagi gitu ya, sebagai hamba Allah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat. Nah, ini sebagai pendidik sendiri kita ada 4 peran gitu ya. Sebagai walid ya, kita harus orang tua yang memiliki hubungan biologis atau mungkin dengan cara adopsi, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang tua dong gitu ya, jangan lepas tanggung jawab, malah menuntut guru dan sebagainya gitu ya. Walid itu dari kata walada, yang melahirkan. Yang melahirkan berarti harus memperhatikan ya apa yang menjadi kebutuhan gizi mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka. Nah, ini tugas orang tua. Kemudian juga sebagai syaikh, guru spiritual, mengajarkan kepada mereka bagaimana bersabar, bagaimana tawadhu, bagaimana menjauhi hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah ya. Memiliki hati yang penyabar, hati yang syukur. Kemudian juga sebagai muallim, menjadi guru ilmu pengetahuan. Nah, untuk poin ketiga ini kita bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, karena memang keterbatasan passion kita ya, kapasitas kita dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Kalau dulu Masya Allah ya ibu-ibu ya, di masa para salafus soleh itu luar biasa. Ada misalnya Ibnu Rushd ya, beliau ahli kedokteran, ahli sejarah juga, ahli fikih juga, ahli hadis juga, begitu kan. Kalau sekarang kan sulit ya untuk belajar kecuali yang linear gitu kan, sulit banget untuk double-double gitu kan. Jadi ini bisa kita berkolaborasi ya dengan lembaga-lembaga gitu. Dan dari sinilah juga kita bisa sampaikan bahwa meskipun dalam masa pandemi seperti ini, sebagian orang tua misalnya ada yang komplain gini, udah nggak usah bayar, atau bayarnya harusnya separuh dong, bagi 2, kan saya juga jadi guru bagi anak-anak saya gitu ya. Ada juga yang nggak usah sekolah aja, sama aja kita yang ngajarin anak-anak begitu ya. Itu tetap saja akan berbeda. Kalau kita tidak berkolaborasi ya seperti sebelumnya. Kenapa ketika offline itu kita memilih untuk menyekolahkan anak-anak kita? Salah satu alasannya apa ibu-ibu? Kalau saya pribadi karena saya tidak yakin ya ketika mereka di rumah saya bisa memberikan apa semua yang mereka butuhkan untuk masa tumbuh kembang mereka. Maka saya butuh partner gitu ya untuk mendidik anak saya. Apalagi saya sadar betul banyak sekali keterbatasan yang saya miliki gitu ya, waktu, pengetahuan, keterampilan dan yang lain sebagainya. Maka meskipun di masa pandemi tetap ya berpartner dengan lembaga itu penting. Kalau enggak kita enggak akan, kurikulumnya akan berantakan kalau apalagi nggak disiapkan dari sebelum-sebelumnya begitu ya. Kemudian kita juga harus bisa menjadi seorang qaid ya ibu-ibu ya. Ini masalah kedisiplinan ya. Qaid itu sebenarnya artinya panglima ya, atau pemimpin gitu ya. Melatih kedisiplinan anak-anak kita dalam masalah waktu, aktivitas dan yang lain sebagainya. Ini kelemahan ibu biasanya di poin keempat nih ya, kurang disiplin, banyak memaafkan, memaklumi gitu ya. Tapi kadang-kadang salah tempat gitu, salah tempat gitu ya, salah situasi juga. Nah ini, ya ini. Kemudian kita juga harus, kenapa kita tadi harus mau belajar, bersedia belajar menjadi lebih baik? Karena untuk mendidik anak ini luar biasa ibu-ibu beratnya. Kenapa berat? Karena lingkungan yang mempengaruhi anak-anak kita ini cukup banyak, apalagi zaman now, gitu ya. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, tempat ibadah, media sosial, dan mungkin
masih banyak lagi. Ya. Tapi lingkungan keluarga inilah yang terdekat. Mau offline ataukah online, mau pandemi atau tidak, ini nomor satu tidak bisa digeser. Ya, tetap yang paling utama, yang paling berpengaruh. Ya, karena untuk berikutnya itu berangkat dari poin pertama gitu. Sekolah juga berangkat dari poin pertama. Masyarakat juga begitu kan, kita sebelum memilih tempat tinggal kita memilih lingkungan dulu kan, lingkungan masyarakatnya dulu. Maka kadang-kadang orang jual perumahan itu bukan jual rumahnya saja, tapi lingkungan perumahan yang Islami misalnya begitu ya. Nah itu akan berpengaruh pada visi misi kita dalam mendidik anak-anak kita gitu ya. Nah, kalau sekolah sekarang agak tergeser ya posisinya, bisa nomor keberapa walau. Tempat ibadah juga. Nah ini yang sekarang lebih dominan mungkin ya, media sosial terutama untuk anak-anak yang sudah balik ke atas ya. Ini pengaruhnya sangat luar biasa besar, sehingga kita harus memberikan porsi lebih ya, memperhatikan dalam pergaulan anak-anak kita dengan teman-temannya di media sosial begitu ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi mendidik anak kita bukan hanya mendidik yang ada di rumah kita, tapi juga tetangga kita, anak-anak tetangga kita, karena mereka juga berpengaruh gitu ya. Maka sebisa mungkin kita juga ketika mendidik anak-anak kita juga kita terlibat dalam misalnya kegiatan di tempat ibadah. Kenapa? Agar anak kita itu mendapatkan pengaruh-pengaruh yang positif dari tempat-tempat tersebut ya, dari tetangga-tetangga kita, dari tempat ibadah kita, di media sosial kita dan yang lain sebagainya gitu. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi prioritas kita untuk mendukung visi misi kita di depan tadi ya. Ini sebenarnya di fakultas apapun ya, kalau di kampus gitu ya, atau jurusan apapun, atau mungkin mapel apapun, itu sebenarnya tujuan kita hanya tiga ini Ibu-Ibu, untuk mendukung visi misi besar kita tadi gitu ya, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Ya, mau belajar apapun tuh sebenarnya tujuannya jadi sini. Ya, kalau kita buat RPP ya, buat ini kan ada tujuan-tujuan, itu sebenarnya sebagai seorang muslim nggak bisa lepas dari tiga hal ini, akidah, ibadah, dan akhlak gitu ya. Apalagi akidah gitu, maka kita tahu Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul kan 23 tahun Jih. Nah ini fatrah dakwah di Mekah itu kan 13 tahun. 13 tahun dari 23 tahun. Nah itu cukup ya, lebih dari 50%. Itu yang Allah sampaikan untuk bekal mendidik umat beliau adalah tentang akidah. Ini menjadi fokus dan prioritas utama. Ini sangat penting sekali ya, apalagi di masa sekarang. Ya, akidah ini sangat harus kita tanamkan, kaitannya dengan penggunaan media sosial, kaitannya dengan penggunaan gadget. Ya, tadi dibacakan surat Luqman, bukan surat Al-Luqman ya. Ini kadang-kadang menjadi kebiasaan orang Indonesia ya, menyebut semua nama surat itu pakai al gitu ya. Surat Luqman. Ayat ke-16 ini disampaikan ya. Tentang muraqabatullah yang digambarkan oleh Luqman sebagai bapak pendidikan yang diabadikan oleh Allah di sini ketika berdiskusi dengan putranya ya, ingin menggambarkan betapa pengawasan Allah ini sangat detail, sangat luar biasa, maka beliau gambarkan ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahra. Seandainya ada perbuatan yang kamu yang sangat kecil sebiji sawi. Biji sawi, kalau nggak ada biji sawi ya biji bayam ya Ibu-Ibu ya. Fatakun fi sahra, itu ada di sebuah batu yang besar, au fis sama, atau di langit yang sangat luas, au fil ardi, di muka bumi yang sangat tidak terjangkau karena luasnya ya. Ya'ti bihallah. Kita suruh nyari sebiji sawi di bumi nggak akan ketemu, di langit juga nggak akan ketemu, orang jelempit di batu aja kadang tidak ketemu gitu ya. Tapi semua itu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Innallaha latifun khabir, karena sesungguhnya Allah itu maha halus, maha teliti, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ayat-ayat yang ini tidak saya sampaikan semua, yang berbunyi intubadu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Mau kamu sembunyikan atau kamu nampakkan, itu Allah mengetahui semuanya. Tidak hanya apa yang kalian nampakkan dan sembunyikan, ma fi sudurikum, yang ada di dalam hati kalian gitu ya. Ini sangat penting. Kenapa Ibu-Ibu? Karena gadget itu kan media privasi banget ya, privasi banget ya. Hanya kita sama Allah yang tahu ya penggunaannya begitu. Maka
kadang-kadang ya kenapa orang tua mengeluh tentang anak-anak, ya kadang kita sendiri belum bisa menjadi contoh dalam masalah pemanfaatan gadget gitu ya. Ya, hal-hal yang tidak penting atau mungkin kurang penting atau mungkin bahkan berbau maksiat ya masih kita lakukan, misalnya nauzubillah min dzalik begitu ya, karena memang tidak ada yang melihatnya kecuali kita ya, padahal Allah melihat gitu kan. Nah, di sini kami mungkin bisa sampaikan ada resep ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang muraqabah ini ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh kita ataupun orang lain itu mengandung dosa. Nah, itu Rasul kasih 2 kunci. Al-ithmu maha kafis sadri wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sesuatu itu, suatu aktivitas itu akan mengarah ke dosa apabila ada 2 ciri. 1 ciri internal, yaitu gestur. Gestur pelaku, hatinya tidak tenang. Ya, gesturnya itu ya. Celimpet-celimpet, ya tidak tenang gitu ya. Kelihatan kan raut mukanya dan sebagainya. Yang kedua, ciri eksternalnya wakarita an yatali ahlin nas. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka untuk gadget ini, ibu-ibu kita harus batasi ruang, batasi waktu ya. Misalnya ada daerah atau ruang yang harus bebas gadget ya, misalnya ruang keluarga misalnya, atau bukan ruang keluarga ya, kamar tidur misalnya ya, jadi tidak boleh pakai gadget di kamar, dikunci apalagi gitu ya, atau ruang tamu atau ruang makan ya silahkan ya nanti disepakati. Kemudian waktunya misalnya ya, kapan kita boleh pegang dan tidak pegang, dan tentunya di sini kita harus menjadi contoh ya buat anak-anak kita, karena tidak sedikit permasalahan timbul itu di zaman sekarang, terutama nun sewu nggih, permasalahan rumah tangga itu dari gadget ya di sini. Kemudian yang kedua adalah ibadah ya. Nah, ibadah itu sangat luas sekali, semua aktivitas yang memberikan manfaat itu adalah ibadah. Terutama yang harus menjadi perhatian kita adalah sholat. Sholat dan infak deh di sini. Kepedulian sosial. Nah, kenapa sholat? Karena dalam surat Maryam ayat 59 di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kan banyak generasi khalaf. Generasi khalaf itu generasi masa kini. Kalau masa lalu itu salaf. Di mana generasi ini atau sekolah ya, menomorduakan sholat, menyia-nyiakan sholat, menyepelekan sholat. Padahal generasi yang menyepelekan sholat itu kata Allah, wattaba'us syahawat, mereka akan menjadi budak hawa nafsu. Ya, kalau sudah meremehkan sholat itu akan menjadi budak hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghaya. Kalau sudah menjadi budak hawa nafsu, mereka akan hidup dalam kesesatan. Tidak tahu bahwa hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang memiliki tujuan akhirat. Nah, mereka sesat, tidak bisa sampai ke tujuannya, yaitu surga. Kalau dia memperturutkan hawa nafsu. Maka sebagaimana juga dicontohkan oleh Luqman dalam ayat 17 ya. Di sini yang tidak lepas dari perhatian Luqman adalah tentang sholat. Ya bunayya aqimis shalah ya. Dirikanlah sholat. Kemudian dalam surat Toha ayat 132 Allah juga sampaikan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Artinya masalah sholat kita harus bisa menjadi teladan. Ya, sabar dalam sholat. Kalau orang tidak sabar dalam sholat, maka dalam hal yang lain juga tidak akan bisa lebih bersabar. Nah, ini untuk kurikulum sholatnya ya, pendisiplinannya mulai dari 7 tahun. Murru auladakum bis shalah wa hum abana'u sab'i sinin. Fadribuhum 'alaiha wa hum abana'u 10 sinin. Kalau sudah 10 tahun harus dipukul. Kalau belum bisa disiplin tentang sholat. Maka di sini kami sampaikan ada 3 marhalah atau 3 fase untuk mendisiplinkan sholat ini ya ibu-ibu ya. Yang pertama itu marhalatut tahbib, membiasakan dulu agar mereka senang untuk sholat. Ketika anak masih usia 0 sampai 7 tahun ini tidak boleh dipaksa. Masih banyak toleransi. Ya pun mengajarkannya bertahap, gerakannya dulu lah, belum bacaannya dulu. Bacaannya nanti ya mungkin di atas usia 5 tahun. Begitu. Yang penting mereka senang dulu. Yuk sholat, diajak semperintil gitu ya. Nah ini yang penting ya.
Kemudian yang justru kadang keliru di marhalah berikutnya ini, marhalatul amr. Ya. Oh, karena masih kecil diperintah-perintahkan harus sholat. Tapi malah justru ketika sudah 7 tahun tidak gitu. 7 tahun ini perintah. Ya, artinya apa? Ibu-ibu sekalian, ketika anak sudah usia 7 tahun itu tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu harus dilakukan. Tapi tidak masalah, misalnya mereka subuh kesiangan. Jangan, karena sudah siang udah nggak usah sholat, nggak apa-apa. Jangan. Meskipun siang tetap sholat. Meskipun sholatnya non sewu nggak khusyuk atau gedebak-gedebuk aja gitu ya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak sholat. Gitu ya. Namun juga harus kita perhatikan ya, misalnya sudah usia 7 tahun itu kan sudah SD ya, kita perbaiki sedikit-sedikit, apakah gerakannya dulu, takbirnya dulu, bacakannya jangan sekaligus gitu, itu akan sulit diterima. Nah, kalau sudah 10 tahun ke atas ini sudah masuk ke marhalatut tahzib, pendisiplinan. Sudah 5 waktu tidak boleh ditinggalkan dan harus benar sholatnya. Juga khusus untuk laki-laki, sholatnya 10 tahun sudah tidak di rumah lagi kecuali dalam keadaan yang uzur, gitu ya. Yang uzur kalau masa pandemi kan termasuk uzur ya. Nah, seperti itu. Dan yang tidak boleh lupa agar anak-anak kita dijaga oleh Allah, sholat mereka ya, jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat tadi benteng, kalau sholatnya bentengnya jebol, nanti akan menjadi budak hawa nafsu. Kita harus memohon kepada Allah, melangitkan doa-doa kita dengan membaca surat Ibrahim ayat 40 ini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Mohon yang belum hafal bisa dihafalkan guys, surat Ibrahim ayat 40. Kemudian tentang akhlak ya. Tentang akhlak ini cukup luas ya ibu-ibu ya. Ada yang kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan orang tua, dengan orang lain, dan tentunya kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah teladan yang terbaik. Ini pembahasannya cukup luas ya. Nah, di sini mungkin saya ambil sampelnya saja dari ayat yang tadi dibacakan oleh petugas ya, surat Luqman ayat 18-15 yang ini juga sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini tidak saya garis bawahi tapi sebenarnya ini penting ya, mungkin terlewat gitu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya, akhlak berinteraksi dengan manusia itu tidak memalingkan muka. Nah, sekarang banyak sekali kenapa sulit menanamkan karakter itu karena akhlak yang pertama ini tidak tertanam dengan baik. Misalnya kita sekeluarga katanya mau family time gitu ya, kita makan bersama gitu, tapi di tempat makan bersama masing-masing pegang gadget. Diajak ngobrol pun nggak natap orangnya gitu. Nah, ini termasuk hal yang tidak baik karena nanti bisa dicek ya ibu-ibu ya, ketika kita berbicara dengan orang dan orang itu tidak menatap wajah kita, berarti dia tidak tidak serius. Ya, tidak serius mengajak kita bicara. Kalau anak-anak misalnya sedang pegang gadget, kita panggil, bilang iya, tapi nanti kok enggak, itu ya harap maklum. Gitu. Kalau kita pengen benar-benar dia serius mendengar apa yang kita ucapkan, suruh tatap mata kita. Maka kita pun harus memberikan contoh ketika kita berbicara dengan anak-anak kita, tinggalkan HP dulu. Kita tatap dengan baik mata mereka, dari hati kita dan sebagainya. Ini. Ya, jadi untuk masalah akhlak itu yang pertama itu berinteraksi dengan orang. Itu ya, jangan memalingkan muka. Wala tamshi fil ardi maroha. Ya, akhlak ya tidak boleh sombong ya, sombong karena sombong itu tidak ada yang menguntungkan sama sekali karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian akhlak berjalan ya, berjalannya waqsid fi masyika. Berjalan itu dengan sederhana artinya tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh lelet juga. Gitu ya. Ini akhlak berjalan juga sudah banyak tidak diperhatikan oleh kita. Kalau dulu kan kenapa orang dulu tuh pakai kebaya, pakai ini, ya, perempuan harus feminim, jalan langkahnya nggak boleh lari dan sebagainya. Kalau sekarang kan luar biasa ya, ini menjadi tugas kita. Kemudian juga akhlak dalam bicara, waghdud min sautik, harus disesuaikan volumenya, jangan sering berteriak-teriak atau meninggikan suara karena suara yang tinggi itu diumpamakan seperti suara keledai ya, tidak enak didengar, melengking ya. Pernah ya dengar ibu-ibu ya suara keledai ya melengking, itu kan bikin
telinga kita kayak mau pecah gitu ya. Nah itu gambarannya. Nah ini doanya tadi ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan surat Al-Furqan ayat 74 tadi. Adapun pendidikannya, metode pendidikannya ya, kita bisa sesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada. Yang pertama kita bisa memberikan teladan ya, pakai metode teladan yang paling manjur ya, contoh dari kita. Kemudian pakai mawaidah wa huwa ya'iduhu ya, pakai nasihat. Nah nasihat itu harus kontinu, tidak boleh berputus-putus, tapi tidak boleh terputus ya, harus terus, karena di surat Luqman tadi bahwa ya'iduhu itu pakainya continuous stand terus, tapi jangan banyak-banyak gitu. Terus tapi sedikit-sedikit saja, karena kita pun kan nggak suka kalau dinasehati banyak-banyak ya, apalagi banyak poinnya, itu nggak suka, satu poin gitu ya. Kemudian dialog, diskusi itu banyak ya, dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kemudian Zakaria ke Yahya, kemudian Luqman kepada putranya, itu pakainya dialog diskusi ya. Caranya ya hangout ya, ketika naik kendaraan, itu hal yang sangat tepat ya untuk kita melakukan pendidikan secara dialog ini juga banyak dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ada metode misal perumpamaan tadi ya, suara yang buruk tuh kayak apa sih, suara keledai kan nggak enak ya, ini dikasihkan contoh-contoh ya. Baik itu secara yang lebih bagus, ini banyak kan di dalam Al-Quran itu kisah nyata gitu, kisah nyata menjadi contoh, menjadi pelajaran buat kita. Nah itu juga perlu kita menggunakan sarana itu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak ya. Maka karena kan banyak yang mendidik melalui fabel gitu, cerita-cerita yang bertokoh binatang atau yang lain sebagainya, karena itu juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Demikian ibu-ibu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi juga ibu-ibu sekalian. Dan barangkali masih ada yang perlu didiskusikan, monggo, masih ada sedikit waktu. Ya saya mohon maaf dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki, pengetahuan apalagi pengalaman ya belum ada apa-apanya gitu ya. Jadi saya menuliskan di sini bukan karena saya lebih berpengalaman atau lebih pandai, tapi hanya sedikit menuangkan ya, menjadi wasilah saja menyampaikan apa yang ada di dalam pedoman hidup kita sebagai seorang Muslim. Harapannya ini bisa menjadi satu acuan yang lebih baik untuk keluarga kami sendiri, juga semoga bermanfaat untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, nastaghfirullah wa lakum jami'an. Wabillahi taufiq.